2 minggu yang lalu, saya baru menyelesaikan ujian sekolah. Namun apakah saya masih mengingat materi tersebut? Tidak. Karena pada dasarnya teori dengan prakteknya itu pasti akan berbeda. Oleh karena itu, saya juga tidak pasti bisa menerapkan materi tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya calon orang tua yang mengalami tes kelayakan pada satu hari itu juga tidak menjamin apakah dirinya dapat mendidik anaknya selama 17 tahun dengan tepat, Dewan Juri sekalian. Oleh karena itu, benefit yang dibawa oleh tim pro tidak akan berhasil karena tidak ada jaminan 100% di mana kasus di tim pro itu akan berjalan, sehingga benefit mereka semuanya gagal. Lalu 2 kontribusi yang akan saya bawa dalam perdebatan kali ini. 1, kenapa proposal tim lawan itu gagal? Dan kedua, apa benefit proposal di dunia kami? Oke, masuk. Mari kita lihat apa yang akan dibawa oleh tim lawan. Tim lawan tadi membawa bahwa terdapat kesalahan pola asuh yang menyebabkan mereka itu nggak siap punya anak. Oke, mari kita balas satu persatu. Layer pertama, mereka memiliki status quo yang tidak fair, Dewan Juri sekalian. Mereka mengatakan bahwa ketidaksiapan itu karena tuntutan dari lingkungan sekitarnya, orang tua dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya peer pressure itu tuh ada di kedua sisi, Dewan Juri sekalian. Bedanya di tim lawan itu tuh lolos ataupun tidak. Namun pada dasarnya peer pressure itu akan tetap ada. Karena apa? Kalau di tim lawan ya peer pressure-nya, masa kamu nggak lolos tes untuk punya anak, tetap aja kamu dipaksa-paksa punya anak, jadi kamu harus lulus tes. Oke, lalu masuk ke rebuttal yang kedua. Kenapa parenting style itu nggak boleh disamaratakan, Dewan Juri sekalian? Kita lihat di tim golf. Pada dasarnya di tim golf itu tuh punya standar sendiri, punya KKM-nya lah kalau di sekolah itu. Maka tim golf itu akan membuat ortu itu nggak boleh marah-marah ke anaknya, nggak boleh A, B, C, dan D, atau bolehnya A, B, C, dan D. Mereka harus punya standar yang sama. Semua itu diatur dengan idealisme dari pemerintah yang bakalan bikin anak-anaknya itu jadi uniform semua. Mereka tuh punya jenis style yang anak-anaknya tuh begitu-begitu aja. Namun dasarnya, Dewan Juri sekalian, hal tersebut itu tidak dapat digeneralisasi. Karena di dalam sebuah teori, mereka itu hanya melihat base case skenario yang terjadi di dunia tersebut. Mereka itu tidak bisa menggambarkan keadaannya secara 100%. Tidak ada teori yang mencakup semua variabel yang terjadi di kenyataan. Tidak ada teori yang bisa mencakup semua variabel tersebut. Even untuk menghitung energi potensial dalam fisika yang eksak aja, itu ada variabel lain, yaitu gaya gesek udara. Ataupun dalam karya ilmiah itu ada variabel-variabel lain yang bikin karya ilmiah itu tuh nggak 100% tepat. Bisa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Namun, itu hal yang sama itu terjadi dalam dunia parenting, Dewan Juri sekalian. Mereka itu memiliki sikap hal-hal yang mempengaruhi dalam parenting itu tuh ada 3. 1, sikap karakter anak dan orang tua, di mana ya orang tua itu bisa ada yang tegas, ada yang jarang memberikan pujian, tapi ada juga yang bisa memberikan pujian dengan banyak, ada yang bisa menyayangi anaknya, ada yang lebih lembut dan lain-lain sebagainya. Namun ada juga faktor kedua, yaitu apa yang terjadi saat itu. Pada dasarnya kondisi yang terjadi saat itu, kondisi suasana rumah, suasana hati orang tua, atau kesalahan apa yang dilakukan oleh anak itu tuh berpengaruh terhadap apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan yang ketiga, culture apa yang ada di lingkungan tersebut. Karena faktanya kapasitas mental orang yang ada di Batak sama di Jogja itu beda. Jadi ya tidak bisa disamaratakan. Itu 3 hal yang mempengaruhi parenting. Apalagi pada dasar orang tua itu tuh ingin menurunkan tradisinya, Dewan Juri sekalian. Mereka itu tidak ada jalan yang paling tepat untuk menentukan bahwa parenting yang A itu salah, yang B itu benar. Tidak ada. Setiap anak itu tuh bisa aja anaknya yang melakukan kesalahan itu karena orang tuanya itu yang paling tahu anaknya, yang tinggal selama ini sama anaknya itu kan orang tuanya. Ya dia yang paling tahu gimana cara mendidik anaknya. Ada anaknya yang mungkin perlu ditegasin sedikit, ada yang bisa dinasihatin langsung sadar gitu loh. Jadi ya memang pada dasarnya nggak bisa disamaratakan gitu loh. Orang tua yang paling mengenal sifat anaknya, dan orang tua yang mengetahui karakteristik dirinya sendiri. Dan pada dasarnya di tahun 2023 ini orang tua itu juga sudah punya knowledge yang besar tentang mental health dan lain-lain. Dia pasti nggak pengen anaknya kena trauma dan lain-lain lah. Jadi pada dasarnya orang tua itu juga tidak akan membuat anaknya itu menjadi buruk atau memperlakukan anaknya dengan buruk. Style yang akan dia terapkan itu pasti akan lebih baik dibandingkan pemerintah yang sifat-sifatnya itu masih konservatif, yang justru malah sebenarnya tidak terlalu memahami dunia saat ini, Dewan Juri sekalian. Dan sehingga pada dasarnya pola asuh itu unik dan tergantung dinamika keluarganya.
terlalu mengikuti teorinya juga nggak baik, tapi kalau mengikutin banget juga bukan berarti buruk. Jadi pada dasarnya semua itu tergantung pada 4 hal itu tadi. Dan orang tua itu memiliki hak untuk menentukan metode apa yang akan digunakan untuk anaknya, metode mana yang paling tepat untuk digunakan mendidik anaknya dengan baik. Karena pada dasarnya orang tua lah yang paling mengenal anaknya itu sendiri. Dan respon yang ketiga yaitu di mana abuse ataupun trauma itu di kedua sisi itu juga paralel. Seperti yang mereka katakan, oke, di dunia kita tuh bilangnya bakalan ada abuse, ada trauma dan lain-lain. Namun pada dasarnya itu juga akan terjadi di dua sisi Dewan Juri sekalian. Karena apa? Kalau terlalu sayang itu juga bakalan bikin seseorang itu trauma, karena bakalan menjebak dia itu dalam sebuah bubble yang terlalu protektif yang bikin anaknya itu jadi nggak bebas, dan itu bisa bikin trauma. Tapi bisa juga sometimes cara yang sedikit tegas itu tuh bisa membuat anaknya tuh lebih paham, lebih mengerti bahwa itu tuh benar-benar salah, dan akhirnya itu tuh bisa bikin parenting yang lebih baik. Atau bisa juga tapi caranya yang terlalu tegas bisa jadi itu membuat anak trauma. Jadi pada dasarnya itu tuh paralel Dewan Juri sekalian. Oleh karena itu, metrik yang dibawakan oleh tim government itu sudah kami jatuhkan di mana harm dan benefitnya itu paralel di kedua sisi, dan ini tuh nggak menyelesaikan masalah apapun. Sehingga apa yang akan kami bawa? Kami akan membawakan benefit di status quo saat ini, di mana status quo saat ini itu membuktikan bahwa model parenting yang saat ini tanpa adanya tes itu tuh bisa memberikan culture yang lebih baik di suatu negara. Mari kita lihat Dewan Juri sekalian. Pada dasarnya suatu negara itu tuh pasti ingin bahwa negaranya itu punya identitas, mereka punya budaya. Itulah yang menjadi ciri khas dari negara tersebut. Negara tersebut itu tuh harus punya ciri khas untuk bisa menarik turis untuk datang dan lain-lain sebagainya. Culture pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan culture itu juga lah yang bisa mengembangkan negara itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya orang Amerika suruh ke Indonesia, kan ideologinya beda, culture-nya juga beda, pasti nggak bisa memajukan negara Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia sendiri yang punya culture-nya yang kuat di Indonesia sendiri dengan segala identitas semangat nasionalnya, maka dia itu pasti bisa membuktikan. Dengan begitu maka orang tua itu pada dasarnya harus mendidik anaknya sesuai dengan culture-nya, maka dia itu tuh bisa membuat negara itu menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.